Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi wa man tamassaka bi sunnati ila Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja yang muliakan Allah Subhanahu wa taala serta para pemirsa yang lainnya ataupun radio-radio lain yang ikut merelai pada kesempatan ini. Semoga para jemaah kaum muslimin semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam waktu, umur serta harta dan keluarga. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula di hari yang berkah ini kita untuk memperbanyak mengisi waktu-waktu kita dengan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih seputar tentang biografi beberapa ulama yang wafat di masa pemerintahan Al-Qadir Billah, yang mana pemerintahan beliau yang cukup lama itu, di masa pemerintahan beliau banyak sekali ulama-ulama besar yang wafat, ya, yang meninggal. Tentunya dalam hemat kemarin kami mengira bahwa materi kita sudah mau lanjut dengan pemerintahan Al-Qaim Billah. Di Al-Qaim bi Amrillah, ya. Abu Ja'far bin Al-Qadir Billah ini anak beliau, lanjutan dari melanjutkan tahta kekuasaan bapaknya Al-Qadir Billah. Namun setelah dicek masih ada beberapa biografi ulama yang harus kita bahas. Di antaranya adalah yaitu Imam Al-Lalakai. Imam Al-Lalakai ini salah seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang memiliki kitab fenomenal dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan judulnya yaitu Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kitab beliau, ya, yang ini ada sekitar 6 jilid dicetak, kemudian dalam juznya ada 9 juz, ya. Syarah I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah minal kitab as-sunnah wa ijma'is sahaba wat tabi'in min ba'dihim. Nah, ini salah satu referensi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang penting untuk dipelajari dan diketahui oleh kaum muslimin, ya. Karena akhir-akhir ini banyak orang mengaku mendakwahkan bahwa Imam Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah satu-satunya Abu Hasan Al-Asy'ari, atau mengatakan bahwa paham Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah dibawa oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini satu kekeliruan sejarah yang perlu kita luruskan, karena di masa bahkan sebelum Abu Hasan Al-Asy'ari telah banyak para ulama-ulama yang memiliki karya-karya yang membantah akidah-akidah Mu'tazilah utamanya. Karena di antara alasan mereka mengatakan bahwa Abu Hasan Al-Asy'ari memiliki bantahan-bantahan yang kuat terhadap akidah Mu'tazilah. Tetapi ketika kita hemati, justru para ulama-ulama sebelum Abu Hasan Al-Asy'ari telah memiliki bantahan-bantahan yang cukup hebat terhadap Mu'tazilah tersebut. Di antaranya Imam Ad-Darimi dalam kitab beliau membantah Naqdud Darimi li Basr al-Marrisi, yang mana Imam Darimi jauh wafat sebelum Abu Hasan Al-Asy'ari. Karena Abu Hasan Al-Asy'ari sebenarnya kita katakan yaitu lahir 260 Hijriah, wafat 324 Hijriah. Sedangkan Imam Darimi itu wafat pada tahun 280 Hijriah. Jadi masih berumur 20 tahun dah. Abu Hasan Asy'ari itu Imam Darimi sudah wafat. Jadi beliau memiliki karangan-karangan yang cukup bagus, di antara Sunan Darimi dan juga adalah bantahan beliau terhadap Basr al-Marisi. Nah, kalau kita hemati, Imam Darimi di sini tidak membantah paham Asy'ariyah, tetapi memaham paham Mu'tazilah. Ketika kita hemati paham Asy'ariyah, orang-orang Asy'ariyah hari ini itu banyak sekali mengadopsi pahamnya Mu'tazilah. Ini yang dipersoalan, ya. Seperti pengingkaran ulu bagi sifat Allah SWT, di utamanya itu istiwa dan seterusnya bagi sifat-sifat yang lain, dan itu sudah dikandaskan pemahaman itu oleh Imam Darimi dalam kitab beliau membantah paham Bashr al-Marisi. Kemudian telah berlalu kita lihatkan berapa ulama-ulama yang masyhur, di antaranya juga Ad-Darqutni, kemudian juga Imam Al-Ajurri dalam kitab beliau Asy-Syari'ah, kemudian Ibnu Battah yang kita bahas, Ibnu Abi Zamanin, ya, dan juga berapa ulama yang telah kita bahas, yaitu di antaranya juga Ibnu Syahin, kemudian juga Ibnu Abi Zaid Al-Qarawani, kemudian juga Ibnu Mandah yang memiliki kitab fenomenal, ada Ibnu Khuzaimah. Itu kitab Ahlussunnah wal Jamaah, ya, yang fenomenal dan inti dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah dibahas oleh para ulama-ulama yang sebelum Abu Hasan Asy'ari atau segenerasi dari Abu Hasan Asy'ari. Kalau kita lihat ini Imam Al-Lalakai itu semasa Imam
Abul Hasan Asy'ari, karena beliau wafat sekitar 314 Hijriah dan Abul Hasan Asy'ari wafat 360 Hijriah, 324 Hijriah, 324 Hijriah. Jadi semasa Imam Al-Lalakai ini. Nah, kemudian tadi kita sebutkan banyak sekali ulama-ulama yang masyhur di kalangan umat wafat di masa pemerintahan Al-Qadi Billah ini. Di antaranya adalah baik di kalangan ulama-ulama Asy'ariyah seperti Abu Bakar Al-Baqillani, Ibnu Fawraq, kemudian Ibnu Farid, kemudian juga Abu Bakar Ar-Razi dan Imam Al-Halimi, ya. Kemudian juga di antara tokoh-tokoh setiap aliran disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Tarikhul Khulafa, itu boleh sebutkan. Di antaranya ada tokoh Asy'ariyah itu adalah Abu Ishaq Al-Isfaraini, ya. Al-Isfaraini, kemudian juga tokoh Mu'tazilah kata beliau adalah Qadhi Abdul Jabbar. Kemudian tokoh Rafidhah adalah Al-Muqtadir, kemudian tokoh dari Karramiyah adalah Muhammad Al-Haisam, ya. Kemudian dari kalam hadisin termasuk ada Abdul Ghani Ibnu Sa'id, ya, yang disebut Akamal fi Asma' Rijal, ya. Ya, Akamal fi Asma' Rijal kalau salah beliau nama beliau. Kemudian ditahzib Kamal oleh Mizzi, ya. Ya, Akamal fi Asma' Rijal itu karangan Abdul Ghani, ya, kalau enggak salah saya. Kemudian juga tokoh dari kalangan ulama Sufiyah seperti Abu Abdurrahman As-Sulami. Nah, kemudian juga tokoh beliau bahkan menyebutkan Ra's Zanadiqah, yaitu orang zindik. Tokoh zindik itu adalah Hakim bi Amrillah. Nah, kita hanya membahas biografi mengenalkan para umat yang nama-nama mungkin jarang tersebutkan ataupun yang sering barangkali kita belum mengenal siapa ulama tersebut, maka kita membahas ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang penting, sangat penting untuk diketahui tentang mereka tersebut, terutama tentang juga karya-karya mereka dalam masalah akidah. Karena pembahasan akidah adalah suatu pembahasan yang sangat urgent dalam agama kita, merupakan pondasi dari agama kita, maka perlu kita mengetahui referensi dan karya-karya literatur akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang telah ditulis oleh para ulama-ulama kita. Baik, kita akan mulai tentang sekilas biografi dari Imam Al-Lalakai ini. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, selalu kitab beliau adalah yang pertama adalah Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana beliau wafat 314 Hijriah, ya. Dia lahir sekitar 334 Hijriah, atau nanti akan kita jelaskan pada tahun berapa tepatnya beliau lahir. Taib, kitab beliau ini sebagaimana kita katakan tadi ada sekitar 5 jilid, ya. Kemudian di akhir kitab ini itu beliau membahas tentang Karamatul Auliya. Di akhir kitab ini juz yang terakhir, jilid yang terakhir itu membahas tentang Karamatul Auliya. Taib, kita akan bacakan ambil dari penjelasan pentahqiq yang mengeluarkan kitab beliau ini, yaitu pentahqiq, ya, atau kalau di sebagian disebut editor yang mengeluarkan kitab beliau dari makhtutat dan meneliti manuskripnya. Nah, dan di sini di mukadimah kitab ini beliau membahas juga tentang berbagai aliran, kemudian juga menyebutkan karya-karya ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang telah membahas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, beliau urai di sini ada yang boleh sebutkan di antara ada 6 kitab yang beliau bahas di sini. Di antaranya adalah kitab Radd ad-Darimi al-Marrisi, yaitu yang beliau wafat sekitar 282 Hijriah atau 280 Hijriah. Kemudian As-Sunan bin Abi Asim, kemudian kitab Sunnah li Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Ibn Abi Asim ini wafat 287 Hijriah. Jadi ini kita sengaja menyebutkan tahun lahirnya ulama-ulama yang memiliki karya fenomenal dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, agar orang tahu yang selama ini mereka hanya mengenal karya Abil Hasan Asy'ari, bahkan kita harus mengenalkan kepada mereka, ya, ulama-ulama besar lain yang memiliki karya-karya fenomenal dalam referensi dan ataupun literatur akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab Sunnah li Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, yaitu yang wafat 290 Hijriah. Jadi hampir-hampir satu masa dengan Abu Hasan Asy'ari. Kemudian kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah, ya, itu wafat 311 Hijriah. Sedangkan Abu Hasan Asy'ari wafat 324 Hijriah. Kemudian kitab Iman Ibnu Mandah dan Tauhid Ibnu Mandah yang kemarin juga kita sudah bahas, yang beliau wafat 387 Hijriah, ya. Kemudian juga Al-Iban Ibnu Battah yang wafat 395 Hijriah, ya.
Kemudian pada kesempatan ini dan banyak lagi kita ulama yang telah kita bahas sebelumnya seperti Ibn Abi Zaid Al-Qarawani, kemudian juga Ibn Abi Zamanin dan terusnya. Kita akan bahas tentang biografi beliau sekilas di sini, ya. Pertama, kita ketahui bahwa beliau hidup di masa kekuasaan yaitu Al-Qadir Billah. Jadi di akhir abad ke-4 Hijriah, di awal abad ke-5 Hijriah. Jadi di akhir-akhir abad ke-4 Hijriah dan di awal-awal abad ke-5 Hijriah. Di masa Khalifah Al-Qadir Billah, yang di sini sebutkan dia berkuasa sekitar 381 Hijriah sampai 422 Hijriah. Nah, dalam keadaan kondisi ini, kemarin kita sudah ceritakan sedikit sekilas tentang kondisi kaum muslimin di saat itu. Terjadinya semacam kekuasaan-kekuasaan kecil di bagian belahan Khalifah Islamiyah saat itu. Ruang kekuasaan yang luas kaum muslimin saat itu mulai terpecah-pecah, namun tetap menginduk kepada khilafah. Tapi khalifah yang ada, Abbasiyah, yang ada di Baghdad, itu hanya sebagai lambang untuk kembali dalam sebagai lambang itunya, sebagai nama saja, bahwa mereka tetap di bawah kekuasaan Islam, dengan bahwa khalifah mereka adalah Abbasi. Tetapi yang berkuasa secara otonomi di berbagai daerah itu banyak sekali kerajaan-kerajaan dan penguasa-penguasa lain. Ya, seperti disebutkan di sini Al-Ghazniyun, yaitu As-Salajiqah, itu di bagian timur. Kemudian Fatimiyun, Daulah Fatimiyah, ya, Al-Batiniyah, yaitu di negeri Maghrib ini Maroko. Kemudian juga Mesir dan Syam. Kemudian juga Al-Hamdaniyun yang ada di Syam. Abuwaihiyun ini ada di Irak dan daerah-daerah sekitarnya. Nah, walaupun kondisi politik demikian, tetapi yang jadi persoalan adalah hal ilmiah wa diniyah. Jadi ketika di abad ke-3, 4, dan 5 Hijriah ini, itu sangat muncul sekali perkembangan ilmu Islam yang luar biasa ketika ulama memiliki, tidak luput setiap ulama memiliki karya-karya yang fenomenal di masa itu. Nah, ini suatu keistimewaan ya, masa itu. Jadi Allah menjaga agamanya dengan cara lain. Ulama-ulama tetap bergiat belajar, menuntut ilmu, mengembangkan karya mereka dengan menulis dan mengajar ya. Nah, itu diantaranya. Walaupun di sana-sini banyak terbuka aliran-aliran seperti munculnya Mu'tazilah yang kita sebutkan, di antara yang saat itu juga Syiah Rafidah, Batiniyah, dan seterusnya. Namun, secara umum penguasa-penguasa yang ada itu di bawah mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamaah. Kita akan sebutkan siapa nama dari Imam Al-Lalakai ini. Nama beliau adalah Hibatullah. Namanya Hibatullah Ibnul Hasan Ibni Mansur, ya, anak Hasan bin Mansur Ar-Razi. Ar-Razi nisbah kepada Rai, daerah juga. Tabari nisbah ke daerah Tabaristan. Ya, Al-Lalakai, ini namanya Lalakai ini adalah berasal dari pekerjaan beliau sebagai orang penjual gelang kaki, itu istilahnya. Jadi beliau sebagai pedagang. Nah, kunyah beliau adalah Abul Qasim. Beliau dinamakan Abul Qasim Hibatullah Ibnul Hasan Ibni Mansur Ar-Razi At-Tabari Al-Lalakai. Nisbah yang terakhir Lalakai adalah ikhtulifat al-maraji' fi rasmiha. Ini ada cara membaca ini ada berbeda-beda. Ya, dalam Tarikh Baghdad dan Kamil Karam Nu'athir, Syartul Zahab dan Kamus Muhit, wa Tajul Arus, Al-Lalakai kama asbat. Ya, kama usbit. Jadi ditulisnya Al-Lalakai. Tetapi Zubaidi atau Zabidi dalam Tajul Zabidi dalam Tajul Arus, ya, menisbahkan bahwa nama asal itu ada nisbah kepada Al-Lawalik. Al-Lawalik ini adalah yang dipakai di kaki oleh para wanita. Itu perhiasan gelang kaki. Ya. Demikian pula yang diungkapkan oleh Ibn Athir ya dalam tarikh beliau itu Al-Kamil. Kemudian Ibnul Jauzi dan kitabnya Muntazim juga kitab-kitab sejarah ini. Jadi Al-Kai, beliau malah memakan Al-Kai. Dan juga Zahabi dalam Al-Lakai atau Al-Kai Edon. Jadi justru ini apakah kesalahan dalam penulis itu nasikh yang menukil atau memang demikian ya. Tetapi yang secara umum nama beliau yang dikenal dalam banyak referensi adalah Al-Lalakai, nisbahnya kepada Al-Lalakai. Baik. Kemudian
dari sini nisbah beliau ke Lalaka'i ini adalah yaitu lawalik, disebutkan yaitu penjual ya perhiasan wanita lah, itu kalau alat-alat kecantikan aslinya di gelang-gelang semacam mungkin, tapi beliau menjual yaitu gelang yang dipakai di kaki wanita, maka dinisbahkan beliau kepada dagangan beliau Lalaka'i. Ini satu ibrah juga bagi kita, tidak sedikit juga para ulama yang nisbahkan kepada profesi mereka. Ada yang disebabkan kepada karena dia penjual minyak, ya, atau kemudian menjual sepatu dan seterusnya. Banyak ulama-ulama hadis juga disebabkan kepada profesi mereka. Nah, ini satu faedah juga, para ulama-ulama kita juga mereka adalah orang yang terbiasa hidup dengan mencari rezeki sendiri dengan hasil jerih payah sendiri. Ini suatu cambuk bagi para dai juga, hendaknya harus memiliki jalan rezeki yang dengan usaha yang jelas gitu ya. Taib. Jadi banyak ulama-ulama di samping mereka menyembangkan ilmu, berdakwah, tapi mereka juga memiliki usaha-usaha. Satu kehebatan mereka adalah karena mereka mendapat berkah dari Allah ya. Kita hari ini sangat sulit untuk menggabung antara berdagang dengan belajar dan berdakwah dan seterusnya ya. Maka sebagian besar daripada pengembang ilmu, pengajar-pengajar mengambil biaya hidup mereka dari sumbangan atau dari gaji yang dari lembaga-lembaga di mana mereka mengajar. Taib. Kalau di sebagian dulu di negara Islam pada hari ini juga para ulama-ulama itu dulu mereka memberikan juga bagi pemimpin-pemimpin mereka yang adil, yang soleh, itu memberikan gaji tetap kepada para ulama. Namun para ulama memberikan penjelasan ketika para ulama tidak memiliki pengajar Al-Quran dan seluruhnya tidak memiliki usaha, kemudian mereka menghabiskan waktu dan meninggalkan kesibukan untuk keluarga mereka untuk mengajarkan Al-Quran, maka sebagian ulama di sini membolehkan ya untuk mengambil upah dari pendidikan yang dia berikan. Ini walaupun ada terjadi pembicaraan yang sangat panjang hukum mengambil upah dari pengajar Al-Quran ya. Tapi para ulama menjelaskan jika dia tidak mendapatkan gaji yang khusus dari pemerintah, maka atas sumbangan waktu dan kesibukan yang dia tinggalkan untuk menyampaikan ilmu ini, maka tidak mengapa kaum muslimin patungan ataupun ada orang yang membayar agar mereka bisa terfokus mendidik dan memberikan ilmunya. Kemudian walaupun ada hadis ya, Rasulullah melarang kita untuk mencari makan dengan cara mengajarkan Al-Quran. Jadi maksud di sini adalah bukan sekedar mengajar Al-Quran, maksudnya tetapi adalah berprofesi sebagai seorang guru ya, seorang guru yang memberikan ilmu agama kepada para peserta didiknya. Kemudian jadi maka oleh sebab itu disebutkan kana ya'ishu min kasbi yadi. Jadi beliau hidup dengan hasil jerih payah tangan beliau sendiri. Nah, adapun tempat beliau lahir dan juga di mana beliau tumbuh ya, artinya berkembang, Khatib Baghdadi ya, dan Ibnul Jauzi menyebutkan beliau adalah asalnya Tabaril asli. Jadi beliau asalnya Tabaristan ya. Wa dzalika nisbah ila Tabaristan bi fathi ta wal ba ya wa kasri ra. Jadi Tabaristan. Dan berkata Yaqut Humawi, salah seorang penulis biografi para ulama juga, adalah negeri yang sangat luas, kasir ya, yang luas, Syamsullah hadal ism wahya rai. Jadi Tabaristan ini adalah negeri yang sangat luas, yang jauh teritorialnya sangat luas. Jadi mencakup daerah Rai wa Qaumas dan Bahar wa bilad Dailam wal Jabal. Nah istilahnya. Ini daerah-daerah Tabaristan ini daerah-daerah yang di sekitar antara Afghanistan dan juga daerah-daerah yang hujungnya Pakistan, Tabaristan, Afghanistan. Itu daerah yang diambil nama-nama sekitar itu, dan ini berdekatan dengan daerah Iran biasanya. Taib. Kemudian ya, adapun nisbah beliau sebut Ar-Razi, nisbah kepada Madinah ya, satu kota yang besar namanya Rai ya.
Antara dia dan antara Naisabur, ini kota-kota besar Islam saat itu ya, Naisabur, itu sekitar 160 farsakhan. Ya, farsakhan. Kemudian setelah itu beliau pindah ke Baghdad dan tinggal di Baghdad. Jadi beliau dari Tabaristan, kemudian belajar di Rai, kemudian wafat dan tinggal di daerah kota Baghdad. Nah, maka beliau hidup di 3 tempat. Tabaristan, itu adalah negeri beliau yang asli, kemudian pindah ke Rai dalam belajar ilmu agama, di sana banyak sekali ulama-ulama di sana, nisbah kepada disebut dengan Ar-Razi, ya. Kemudian akhirnya beliau tinggal di Baghdad, dan di situ beliau ada tempat tinggal beliau yang terakhir, dan beliau dinisbahkan kepada Tabaristan dan Rai, dan walam yusuf ila Baghdad. Kenapa tidak sebut Al-Baghdadi? Kenapa disebutkan hanya At-Tabari, kemudian juga Ar-Razi? Kenapa tidak sebut Al-Baghdadi? Karena beliau tinggal di Baghdad itu tidak cukup lama, hanya sebentar saja. Gitu. Setelah itu beliau wafat. Nah. Kemudian perjalanan hidup beliau secara rinci tidak disebutkan oleh para penulis biografi beliau. Adapun anak beliau, hanya satu orang yang disebutkan dalam biografi beliau oleh para penulis biografi beliau adalah yaitu Muhammad, yang digelar dengan Abu Bakar, ya, kunyahnya Abu Bakar. Beliau punya anak, dan yang lahir itu pada tahun 409 Hijriah. Beliau anaknya ini lahir 409 Hijriah, wafat pada tahun 472 Hijriah, dan waqad haddatsa an abihi, dia termasuk orang yang belajar kepada ayahnya sendiri, yaitu Imam Al-Lalakai, dan dari lain para ulama lain. Berkata Ibnu Salah, ya, katsirus sama. Ibnu Salah menyebutkan tentang biografi anaknya ini, anaknya katsirus sama artinya banyak memiliki belajar kepada hadis para ulama-ulama, wasi'ur riwayah. Jadi sangat banyak memiliki riwayat hadis, saduqun ma'mun. Jadi derajat dari segi kesikohannya adalah saduq, ma'mun, ini dari segi keadilannya dalam membawakan riwayat. Nah, ini tentang anak beliau, ya, juga seorang ahli ilmi, ya, disebutkan oleh Ibnu Salah bahwa anaknya juga seorang ulama besar, ya, memiliki banyak riwayat hadis dan juga saduqun ma'mun. Jadi dipercaya dan jujur dalam meriwayatkan hadis. Nah. Kemudian setelah Abul Qasim Tabari Al-Lalakai ini akhir hidupnya di Baghdad, kemudian dari Baghdad keluar suatu daerah namanya Dinawar, ya. Dinawar ini ada keperluan ke sana, lalu wafat pada hari Selasa, yaitu tanggal 7 Ramadan. Tanggal 7 Ramadan tahun 418 Hijriah. Jadi 418 Hijriah lalu beliau wafat. Dan Ibnu Imam menyebutkan anukana kahlan, jadi sudah tua. Tetapi tidak ada seorang pun yang penulis biografi beliau yang lain menyebutkan beliau itu sudah tua. Bahkan secara umum para penulis biografi, para ulama menulis biografi beliau, ya, seperti Zahabi, Ibnu Katsir dan lain-lainnya, kemudian Ibnul Jauzi, kemudian juga Ibnul Athir, ya, dan para penulis biografi secara umum, termasuk Imam Al-Baghdadi juga, Khatib Baghdadi dalam kitab beliau Tarikh Baghdad, ya, itu menyebutkan bahwa beliau wafat dalam keadaan muda, ajalat sulmaniyah. Jadi maka beliau tidak terlalu banyak terkenal dan tidak banyak karya beliau karena beliau meninggal dalam usia yang sangat muda. Itu di antara yang disebutkan begitu. Ya, kalau beliau tadi dalam usia yang, ya, baik, kemudian qabla yastashhira kama dzakara tilmizul Khatib. Jadi sebenarnya muridnya beliau Khatib Baghdadi, Abu Bakar Khatib Baghdadi yang murid Tarikh Baghdad, dan Ibnul Jauzi dalam keduanya, yaitu bahwa beliau meninggal dalam usia yang tidak cukup tua lah, artinya masih usia yang masih produktif lah bahasa kitanya. Dan salah seorang muridnya pernah melihat mimpi yang baik dalam muridnya bermimpi dengan Al-Lalakai, sebenarnya diceritakan oleh Khatib Baghdadi, ya, dan juga para penulis sejarah setelah Khatib Baghdadi menukil dari Khatib Baghdadi, yaitu nama murid Ali bin Al-Hasan bin Jadda Al-Ka'bari Al-Akburi. Dia berkata, "Ra'aitu Abul Qasim At-Tabari fil manam." Aku melihat
Abul Qasim At-Tabari dalam mimpi. Jadi beliau melihat Al-Lalaka'i ini dalam mimpi. Faqultu lahu, lalu aku bertanya kepadanya, ma fa'allahu bik? Bagaimana perlakuan Allah terhadapmu? Qala ghafara li. Jawabnya dia, Allah telah mengampuniku. Qultu bimadza? Dia tanya dengan apa? Faka'annahu qala kalimatan khafiyatan. Ya, seakan-akan dia menyuarakan kalimat yang tersembunyi bis sunnah, yaitu dengan mengikuti sunnah. Baik, bagaimana beliau menuntut ilmu? Ya, ini sekarang kita bicara tentang bagaimana beliau menuntut ilmu. Di dalam bagaimana beliau menuntut ilmu juga tidak ada rincian lebih panjang lebar tentang Imam Al-Lalaka'i ini. Ya, tentu yang pasti beliau belajar kepada para ulama karena beliau memang di lingkaran para ulama hidupnya di Tabaristan. Kemudian beliau menuntut ilmu ke daerah Rai, itu daerah Rai yang penuh dengan ulama-ulama besar di sana. Kemarin kita sebutkan Abu Hatim Ar-Razi, Abu Azur Ar-Razi, ya, termasuk juga salah satu tokoh al-Asyairah seperti Abu Bakar Ar-Razi, ya, yang memiliki tafsir Mafatihul Ghaib, dan banyak sekali ulama-ulama besar di sana. Muhadithun banyak yang hidup ahli hadis banyak hidup di daerah tersebut. Baik, maka sumber biografi beliau atau kitab-kitab menulis biografi beliau, ya, tidak menjelaskan secara rinci bagaimana perjalanan beliau dalam menuntut ilmu, ya. Tetapi hanya memberikan gambaran bahwa beliau mendapatkan ilmu dari berapa tempat, di antara Rai. Yang pertama Rai tadi kita sebutkan, di mana yang dijelaskan oleh murid beliau Khatib Baghdadi, wa kana qad sami'a bir Rai min Ja'far bin ibni Abdullah Al-Fanaki wa Ali, ya, ibni Muhammad bin Imran Al-Qassar, dan seterusnya. Jadi Khatib Baghdadi menyebutkan nama-nama guru beliau yang beliau belajar di daerah Rai saat itu. Yang kedua adalah di Baghdad. Ya, Baghdad saat itu adalah memang gudangnya para ulama, dan Rai juga gudangnya para ulama, yang kita ketahui. Ya, qadima Baghdad fastatanaha. Kata Khatib Baghdadi, setelah beliau pindah ke Baghdad, di sana beliau tinggal. Wa darasa fiqh Syafi'i ala Abi Hamid Isfirayini. Jadi Hamid Isfirayini ini ada terkenal sekali ulama Syafi'ah yang fenomenal juga, Abu Hamid Isfirayini ini. Dan juga mendengar juga ulama nama Isa bin Ali, dan Ibnu Katsir, Zahabi, dan juga termasuk As-Suyuti, Imam Suyuti dan kitab Tabaqatul Hufaz, beliau menyebutkan bahwa madhab Al-Lalaka'i adalah madhab Syafi'i. Jadi maka telah banyak kita sebutkan sebelumnya ulama-ulama Syafi'iyah yang memiliki karya-karya dalam bidang ilmu akidah dan memiliki literatur atau kitab yang mereka tulis. Di antaranya adalah yang kita sebutkan sebelumnya yang telah kita bahas, ya, seperti Ibnu Khuzaimah umpamanya, ya, kemudian Ad-Darimi, kemudian antaranya juga adalah Imam Al-Lalaka'i. Jadi beliau secara fikih ada mazhab Syafi'i, ya, beliau belajar kepada salah ulama Syafi'i yang terkenal di masa itu Abu Hamid Al-Isfirayini, ya. Nah, kenapa ini juga kita perlu jelaskan? Karena sekarang ini ada semacam fenomenal baru di dalam bidang penelitian keilmuan dari orang-orang yang anti dengan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ini, mencoba membalikkan fakta. Mereka mengatakan bahwa perselisihan akidah itu mereka bawa ke dalam istilah ideal perselisihan antara Hanabila dengan bukan Hanabila. Nah, mereka ingin mengkotakkan paham salaf itu hanya sebetulnya itulah paham Hanabila. Jadi mulai mereka ingin membuat suatu wacana baru di dalam perkembangan teologi Islam ini. Nah, maka perlu kita jelaskan, tidak sedikit ulama-ulama Syafi'iyah adalah bermanhaj salaf dalam akidah mereka, berakidatus salaf. Dan karya-karya mereka sudah kita sebutkan pada jumpa kita yang lalu, ya. Taib, di mana sudah berhasilkan banyak ulama Syafi'iyah juga yang kita jelaskan, mereka adalah berkidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya yang kita bahas sekarang adalah Imam Al-Lalaka'i, dan beliau memiliki kitab yang cukup fenomenal, dan judul betul dan pas, tepat sekali beliau menamakan Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini adalah semasa dalam Abul Hasan Asy'ari. Ya, sebutkan beliau adalah semasa Abul Hasan Asy'ari. Kalau kita lihat bandingan dengan kitab Abul Hasan Asy'ari, sangat besar kitab beliau ini, ya, dan dia menjelaskan berbagai akidah Ahlussunnah, dan beliau meriwayatkan akidah ini dari berbagai ulama-ulama.
mulai dari tingkat sahabat, para tabi'in, dan itu metode manhaj beliau dalam di sini. Yang mulai disebutkan ayat Al-Quran, hadis-hadis, lalu beliau bawakan pandangan para sahabat, tafsiran para sahabat, para tabi'in, dan ulama-ulama yang beliau temui. Nah, ini jadi mazhab beliau adalah secara furu' atau fikih adalah mazhab Syafi'i. Taib. Kemudian jadi beliau belajar hadis. Jadi beliau ini memiliki berapa keahlian, di antaranya yang disebutkan beliau juga ahli hadis. Ya, bukan masalah ahli dalam akidah saja, tapi beliau lebih fenomenal di kalangan para ulama hadis. Maka beliau memiliki karya-karya, di antaranya adalah Asma Rijal Sahihain, itu nama-nama para periwayat hadis dalam kitab Bukhari dan Muslim, dan beberapa kitab-kitab beliau lain. Dan di dalam kitab beliau Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah ini, beliau menggunakan sistem riwayat, di mana kita menyebutkan metode para ulama mutaqaddimin di dalam menulis kitab akidah itu dengan riwayat, dengan sanad, ya, dengan sanad. Jadi memulai dengan sanad, menyebutkan pembahasan tertentu, kemudian sebutkan ayat Al-Quran, hadis-hadisnya, kemudian juga perkataan para ulama, tetapi dengan cara menyebutkan sanad kepada ulama tersebut. Nah, model kedua adalah model pembahasan maudhu'i. Pembahasan maudhu'i adalah membahas topik dengan kemudian dalil-dalilnya, dan membahas lebih rinci, tapi tidak menggunakan haddatsana atau riwayat-riwayat dengan isnadnya, ya, tidak menyebutkan riwayat dengan isnad-isnadnya. Tapi mengihalah atau memberikan catatan di mana diambil sumber perkataan tersebut. Ya, mungkin dinukil dari Syariah Al-Juri, Al-Ibana Ibnu Battah, Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, punya Imam Al-Lalakai. Taib. Nah, kemudian guru-guru beliau siapa saja? Di antaranya tadi sudah kita sebutkan adalah Abu Hamid Al-Isfirayini, ya. Ini ulama yang beliau belajar mazhab Syafi'i di situ. Taib. Di sini jelaskan bahwa isnad yang beliau sebutkan dalam asar yang beliau sebutkan dalam kitab beliau ini, ya, Syarh Ushul I'tiqad, ya, bahwa mu'alif meruahkan puluhan dari para ulama, ya. Di antaranya ada dari syas alladhi rawa anhum yuqarib mi'a wa samainin shakhsan. Jadi ada sekitar 180 orang ulama yang beliau riwayatkan di sini. Nah, ini tidak ragukan bahwa ini ada jumlah yang cukup besar, yaitu 180 orang. Ya, dalam riwayat bukunya ini, dalam kitab beliau ini. Ini menunjukkan betapa banyaknya guru beliau yang beliau berjumpa dengan mereka. Itu 180 orang, sekitar itu beliau sebutkan riwayat gurunya di sini. Taib. Kemudian juga para penulis biografi beliau juga menyebutkan beliau telah mengambil ilmu dari banyak ulama-ulama, ya. Seperti Khatib Baghdadi menyebutkan dalam Tarikh Baghdad, ya, menyebutkan secara rinci guru-guru beliau seperti Isa bin Ali bin Isa Al-Wazir, Abu Tahir Mulakhis, ya, Mukhallis, wa Abul Hasan Al-Jundi, wa Tabaqatim. Tabaqatim adalah sahabat-sahabatnya segenerasi dengan ulama tersebut. Wa qala Ibnu Jauzi menyebutkan beliau mendengar dengan sepulan khalqan katsiran, dan banyak lagi yang lainnya. Itu penjelasannya bahwa beliau memiliki guru yang begitu banyak. Nah, ini tentu memperkuatkan tentang riwayat, paham yang beliau miliki, bahwa keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang beliau paparkan dalam kitab beliau ini bukan beliau terima dari guru dari personal tertentu saja, atau diambil dari mazhab fikih tertentu saja. Tidak, tapi adalah semua guru-guru yang beliau jumpai adalah akidahnya seperti yang beliau riwayatkan di sini. Itu maksudnya. Jadi maka akidah yang beliau sampaikan kata beliau ini beliau terima dari ulama-ulama yang begitu banyak. Itu maksudnya, bukan pendapat beliau, istimbat beliau sendiri atau pribadi. Di antaranya disebutkan di guru-guru yang disebutkan di sini ada sekitar 10 orang, ya, guru beliau, antara Abu Hamid Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Isfirayini, itu imam mazhab Syafi'i dalam masanya, ya. Bahkan disebutkan dalam biografinya Abu Hamid Al-Isfirayini ini adalah beliau adalah tokoh Syafi'i yang paling senior waktu itu, ya. Itu beliau wafat sekitar tahun 406 Hijriah. Kemudian ada lagi namanya Ibrahim bin Muhammad Abu Mas'ud Ad-Dimashqi, dan juga Al-Hafidh Musannif Kitab Atraf. Ini memiliki kitab hadis, itu Atraful Hadis, ya. Dan orang yang sangat terkenal juga
ahadu man baraza fi hadzal ilm. Orang yang sangat atraful hadis dan orang yang sangat unggul juga dalam bidang keilmuan ini. Kemudian Hasan bin Utsman, ya, beliau meriwayatkan lebih dari 100 asar dari gurunya ini, ya. Wala'allahu Abu Mahmud Al-Attar ahli ulama al-hadis di Baghdad. Qala Khatib Baghdadi wa kana thiqatan salihan diniyan, ya, dainan. Jadi beliau mengatakan bahwa guru dari Al-Lalaka'i itu adalah menyebutkan adalah seorang yang siqah, dipercaya dan orang soleh yang taat beragama. Kemudian ada lagi nama beliau Muhammad bin Abdurrahman Al-Abbasi, ya. Dan di dalam kitab ini lebih dari 90 riwayat beliau sampaikan di gurunya, dan juga dinilai siqah oleh Khatib Baghdadi. Kemudian Isa bin Ali bin Isa Al-Wazir yang tadi disebutkan, yaitu lebih dari 60 tempat beliau meriwayatkan, ya, dari gurunya dalam kitab ini. Kemudian Ibnu Jauzi menilai guru beliau ini adalah kana sabatas sama sahih al-kitab wa amla al-hadis wa kana arifan bil mantiq, ya, faramuhu bi syai'in min madhhabil falasifah. Jadi di antara guru beliau ini yang penyesatan, di antaranya beliau sangat paham dengan ilmu mantik, kemudian sebagian menuduh beliau adalah orang berpaham mazhab falasifah. Kemudian Ubaidullah bin Muhammad bin Ahmad Abu Ahmad Al-Fardi, ya, ulama Baghdad, ya, kana ahadu qad istamat fihi adawatur riyasa min ilmi al-Quran. Ini ahli dalam ilmu Quran dan juga dan isnad, ya, hadis. Kemudian ada lagi Muhammad bin Hasan Al-Farisi, ya. Di dalam ini ada meriwayatkan sekitar 55 tempat beliau meriwayatkan. Ini ahad ulama Syafi'iyah fi asri. Dia ini seorang ulama Syafi'i di masanya juga. Dan memiliki ahlian dalam ma'nil Quran, qiraat, ya. Dan juga ulama yang mubarizina fi nazar wa jadal. Ulama yang ahli dalam berdiskusi. Kemudian Abdurrahman bin Umar Abdul Hasan Al-Mu'addal. Ini di sini juga kan istiqatan fil hadis. Ini juga ulama yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Kemudian Abdullah bin Muslim, ya, zakar Khatib An-Lalaka'i hadatsa anhu wa kana min siqatil muhadditsin. Ini juga di antara ulama-ulama yang terpercaya dalam meriwayatkan hadisnya. Ya. Kemudian Muhammad bin Ali bin Nadar, ya. Dan juga Khatib Baghdadi menyebutkan Lalaka'i mendengar dari ini dan kana siqatul ma'mun. Jadi guru-guru beliau adalah ulama-ulama yang, ya, ulama yang siqat, ulama yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Ini di antara guru-guru beliau. Adapun murid beliau adalah antaranya adalah Abu Bakar bin Ahmad, yaitu Khatib Baghdadi sendiri. Jadi Khatib Baghdadi adalah seorang ulama ahli hadis, ya, dan juga ahli sejarah. Ini Khatib Baghdadi ini. Ya, ini adalah juga ulama yang fenomenal, ya, Khatib Baghdadi dalam ilmu hadis dan juga ilmu biografi para ulama. Satu karya beliau yang sangat terkenal itu adalah Tarikh Baghdad. Ya. Seorang ulama alim Baghdad, ya, Sahib Mawsu'ah Tarikhiyah, orang yang sangat ahli dalam masalah sejarah Islam, ya, memiliki itu ensiklopedi sejarah Tarikh Baghdad, ya, yaitu sekitar 14 jilid, ya, walahu minal ilmi wa fadl ma syahida bil ulama, di mana tentang ilmu dan kemuliaan beliau banyak sekali ulama mengakuinya. Di antara berkata murid beliau Ibnu Maqulah, kana Abu Bakar akhir ayan mimman syahadnahu ma'rifatan wa hifdhan wa itqanan wa dabtan. Kata murid beliau Ibnu Maqulah juga memiliki karya tentang biografi ulama juga, ya, seperti gurunya. Beliau mengatakan tentang Khatib Baghdadi dan gurunya sendiri adalah ulama yang terakhir yang kami saksikan bagaimana kedalaman ilmunya, kekuatan hafalnya, ya, kematangan hafalnya, ya, dan juga bagaimana dia sangat teliti dalam meriwayatkan hadis. Wa tafannunan fi ilali, dan ahli dalam ilal hadis dan isnad-isnadnya, ya, dan paham dengan bisahihi wa gharibihi, sangat mengerti tentang menilai hadis yang sahih dan hadis yang gharib. Taib. Kemudian di mana Khatib Baghdadi menyebutkan gurunya sendiri Al-Lalaka'i ini dalam Tarikh Baghdad pada 75 kali disebutkan, ya. Sebenarnya disebutkan oleh dia kemari dalam karya beliau ketika bicarakan tentang terjemah dari Al-Lalaka'i tersebut. Kemudian juga murid beliau tadi yang melihat beliau dalam mimpi adalah Abu Hasan Ali bin Husain Al-Akburi yang dikenal dengan Ibnu Jada, ya. Qala Abu Ya'la melihat
kana syekhan salihan. Jadi muridnya beliau ini juga seorang ulama yang saleh, dayinan, yang ahli dalam agama, katsiras salah, husnat tilawah, ya orang yang banyak melakukan salat-salat sunnah, sangat bagus bacaannya untuk Quran, ya, wa lisanin wa fasahatin fil majalis wal mahafil. Orang yang dalam retorika sangat fasih dalam bicara dan seterusnya, ya. Kemudian murid beliau lain adalah anak beliau sendiri, Muhammad ibnu Hibatillah, ya, bin Hasan At-Tabari Al-Lalkai. Ini murid beliau sendiri, ya. Kemudian juga Ahmad bin Ali bin Zakaria Tarsisi, Syekhus Sufiyah bi Khurasan. Qal mus'ani syekhun lahu qadamun fi tasawuf wa ra'a masyayikh wa haddathahum. Berkata Subki, sami abahu Abul Qasim Al-Lalkai. Jadi dia belajar kepada Imam Al-Lalkai. Wa kana wiladatuhu, ini mana disebutkan murid beliau ini lahir itu sebelum wafatnya Imam Al-Lalkai 7 tahun. Jadi dalam umur 7 tahun dia sudah belajar ke Imam Al-Lalkai. Satu faedah di sini adalah melihat juga bagaimana seorang anak, ya, dari Imam Al-Lalkai ini, ya, menangkap ilmu dari orang tuanya sendiri. Ini juga barangkali ibrah bagi para anak-anak muda yang memiliki orang tua sebagai memiliki ilmu orang tuanya, hendaknya menjadi pewaris ilmu dari orang tuanya tersebut. Sebenarnya contoh dari anak Imam Lalkai ini adalah menjadi ulama besar juga, ya, sebenarnya yang dijelaskan oleh Khatib Baghdadi dan lain-lainnya. Sofadi juga menyebutkan, ya, menjelaskan tentang ketinggian ilmu anak beliau ini. Nah, ini satu hal yang harus diperhatikan pada zaman sekarang. Banyak, ya, anak-anak muda yang tidak berupaya melanjutkan sebuah kemuliaan di dalam garisan nasab mereka, keturunan mereka adalah orang-orang yang tahu agama. Ya, mesti mereka mempertahankan sebagai orang-orang yang di garis depan untuk mengambil ilmu tersebut serta melanjutkan perjuangan orang tua mereka. Kemudian sakafah dan karang-karang beliau adalah Imam Lalkai ini memiliki keahlian antara hadis dan fikih, ya, tetapi beliau lebih terkenal dengan hadis. Jadi fikih beliau juga ahli, yaitu fikih Syafi'iyah, ya, beliau ahli dalam fikih juga hadis. Kenapa demikian? Karena beliau belajar fikihnya lam takun illa ba'da qudumihi ila Baghdad, dan beliau belajar fikih baru setelah datang ke Baghdad, belajar fikih di guru beliau sendiri, Abu Hamid Al-Isfirayini tadi, ya. Dan adapun sebelumnya beliau lebih besar perhatian beliau kepada mempelajari hadis. Nah, berkata Ibnu Katsir, "Uniya bil hadis fasanafa fihi asya' katsira." Kata Ibnu Katsir menjelaskan tentang Imam Lalkai ini, beliau adalah sangat perhatian dengan hadis, kemudian beliau menulis dalam hadis itu beberapa karangan yang cukup banyak, karang-karang yang cukup banyak, kata beliau, karya yang cukup banyak. Berkata pula Ibnu Athir, sami'al hadis al-katsir wa tafaqaha ala Abi Hamid. Jadi Ibnu Athir juga menjelaskan beliau adalah orang yang sangat banyak memberikan hadis dan kemudian belajar fikih kepada Abu Hamid Al-Isfirayani, Isfirayani, nama dari guru beliau, Al-Isfirayini. Nah, qala Ibnu fahuwa idzan uniya bil hadis wa sanafa fihi katsir. Jadi ini penjelasan para ulama, beliau juga ahli dalam hadis, kemudian setelah beliau pindah ke Baghdad belajar fikih bersama Imam Abu Hamid Al-Isfirayini, ya. Di antara karang-karang beliau yang ditemukan adalah, pertama adalah yang masyhur adalah Karamatul Auliya, dilanjutkan dari kitab Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah ini, ya. Kemudian juga Asma Rijal Sahihain, nama-nama para perawi hadis Sahih Bukhari dan Muslim, gitu. Kemudian fawaid fi ikhtiyar Abil Qasim, ada ikhtiarat Abil Qasim semua adalah dalam ilmu fikih. Di sini beliau pilihan beliau dalam ijtihad fikih. Nah, kemudian juga judul karang beliau adalah Majalis. Kemudian juga karang beliau lagi As-Sunan, ya. Di sini beliau disebutkan oleh murid beliau Khatib Baghdadi bahwa li Hafiz Al-Lalkai, beliau disebut Hafiz Al-Lalkai, kitabaini huma As-Sunan wa Syarh Sunnah. Jadi ada sunan, ada syarh sunnah.
Syarah sunnah ini maksudnya syarah usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. As-Sunan adalah karya beliau dalam hadis. Kemudian kitab As-Sunan, ya, dalam itu disebutkan oleh Al-Qattani ketika menjelaskan adalah dibahas tentang hadis-hadis yang susun dalam bentuk abwab fiqhiyah. Jadi hadis-hadis tetapi hadis yang berkenaan hukum-hukum. Nah, ini adalah kitab Sunan, beda dengan kitab Syarh Sunnah. Syarh Sunnah adalah syarah usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah yang membahas tentang akidah. Baik. Kemudian juga karang beliau ada syarah usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian juga syarah kitab Umar bin Khattab. Syarah usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah inilah kitab yang kita sebutkan yang sedang kita pegang ini, ya, salah satu dari jilidnya. Kemudian ada kitab beliau namanya Syarah Kitab Umar bin Khattab. Itu kitab syarah, yaitu tentang surat Umar bin Khattab yang dia kirim kepada orang Nasara di Syam setelah adanya perdamaian antara kaum muslimin dengan setelah menaklukkan Syam, ada perdamaian antara kaum muslimin dengan Nasara di Syam. Nah, Imam Hafidz Al-Lalakai mensyarahkan tulisan ataupun surat dari Umar bin Khattab tersebut yang dikirim kepada orang Nasrani. Taib. Adapun kemuliaan beliau dari sisi ilmu, banyak sekali pujian-pujian ulama di sini, ya. Para ulama bersaksi bahwa beliau adalah seorang alim. Di antaranya murid beliau sendiri, Khatib Baghdadi, menyebutkan, katabna anhu wa kana yafham wa yahfaz. Ya, kami belajar menulis dari beliau hadis-hadis dan juga beliau orang yang hebat pahamannya dan juga hafalannya. Berkata Hafiz Az-Zahabi, ya, Zahabi menyebutkan mufidu Baghdad fi waqtihi. Ada ulama yang sangat banyak memberikan ilmu berfaedah kepada murid-muridnya waktu di kota Baghdad. Berkata Ibnu Katsir, kana yafhamu wa yahfaz wa uniya bil hadis. Jadi beliau menunjukkan orang yang sangat paham dengan ilmu agama dan juga kuat hafalannya, maka beliau disebut Al-Hafiz, kuat hafalannya tentang hadis dan juga orang sangat perhatian dengan hadis. Baik. Kemudian Khatib Baghdadi menyebutkan wa darsa fiqh Syafi'i ala Abi Hamid Al-Isfirayini, ya. Khatib Baghdadi menyebutkan bahwa beliau belajar fikih Syafi'i itu kepada Abu Hamid Al-Isfirayini. Juga Ibnu Athir memuji beliau, sami al-hadith wa tafaqa ala Abi Hamid. Semua sepakat bahwa beliau belajar fikih itu adalah kepada seorang ulama Syafi'iyah. Oleh sebab itu para ulama mengatakan bahwa beliau adalah bermadzhab Syafi'i. Demikian pula Imam Zahabi dan para ulama lain menyebutkan tentang keilmuan beliau dalam bidang fikih adalah didapat dari guru beliau itu Abu Hamid Al-Isfirayini. Kemudian juga para penulis sejarah yang kontemporer dalam menulis sejarah Islam dan Arab itu memasukkan ulama Imam Al-Lalakai dari bagian fuqaha Syafi'iyah, ya, bagian dari para fuqaha Syafi'iyah. Kemudian setelah itu adalah disebutkan di sini berapa contoh bukti bagaimana kehebatan beliau di dalam mengetahui sanad-sanad hadis. Jadi disebutkan oleh muridnya di sini berapa contoh. Ja'ani hibatullah Tabari yawman nisfan nahar faqala li, ya, pada suatu hari datang, ya, Imam Tabari Al-Lalakai di pertengahan hari, dia berkata kepadaku, menemui, ya, ja'ani, bertemu, ya, dengan Khatib Baghdadi, murid beliau ini. Faqala li, ya, dia menyebutkan Abu Mas'ud Ad-Dimashqi fi ta'liqihi anna Musliman akhraja bi sahih hadis Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menyebutkan Abu Mas'ud Ad-Dimashqi, ya, dalam catatannya mengatakan bahwa Muslim meriwayatkan dalam sahihnya hadis Abu Hurairah yang riwayatnya adalah min tariq Ismail ibni Ja'far an Suhail an abihi. Jadi ada kesalahan dalam penyebutan nama rawinya. Ya, maka beliau menjelaskan kepada Khatib Baghdadi, ya, bahwa catatan tentang apa yang disebutkan oleh Abu Mas'ud Ad-Dimashqi dalam ta'liqnya itu ada kekeliruan sanad namanya, orang
ya, yaitu nama rawi menyebutkan jalannya adalah Ismail bin Ja'far an Suhail an Abi Hurairah. Ya. Wa uridu an tukhrijahu li min kitabik. Maka Imam Al-Laka'i menyuruh muridnya Khatib Baghdadi, tolong engkau cek di catatanmu. Ya. Kemudian qala Burqani, "Fanadhartu fi sahifati fara'aitu makan al-hadis mubidan." Setelah dicatat, dilihat dalam catatan bahwa hadis itu enggak ada tercatat. Laisal hadis indi, enggak ada hadis itu dalam catatan. Dan bagian yang itu hadis itu kosong, putih, enggak tercatat. Faqala Hibatullah, lalu Imam Al-Laka'i menyebutkan, qad ghalita Abu Mas'ud fi tarjamatihi. Jadi telah keliru itu dalam terjemahnya, biografinya, Abu Mas'ud keliru dalam hal itu. Sesungguhnya hadis itu dari Ismail bin Ja'far an Abi Suhail. Sedangkan Abu Mas'ud menyebutkan dalam taklidnya adalah an Suhail. Jadi maka dia kritik, dia jelaskan yang mana adalah Abu Suhail. Ya. Kemudian dicek oleh Burqani, "Fanadhartu fa idal amr ala maqal." Setelah dicek, oh benar sekali. Ya. Maka fahibatullah tanabbaha lil ghalat fil ismin raghma khafaihi idza anna Abu Mas'ud rawahu an Suhail wa saya annahu an Abi Suhail. Jadi bagaimana beliau sangat teliti di dalam menyebutkan nama rawi, ya, bahkan raghma khafai, jadi sangat tersembunyi, sangat tidak terlihat gitu, karena Suhail, Abi Suhail. Nah, begitu beliau menyebutkan wasi dan yang benar ada dari Abu Suhail. Kemudian aku kembali cek ke Sahih Muslim. Fa itu kama dzakar rahimallah. Nah, dicek juga ke Sahih Muslim, memang seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Laka'i. Jadi riwayatnya dari Abu Suhail, bukan dari Suhail. Nah, ini ketika Khatib Baghdadi berbicara tentang Burqani tadi. Tadi bukan Khatib Baghdadi yang Tadi saya sebutkan bahwa Khatib Baghdadi yang bertemu ini adalah Burqani. Burqani anhu qala, Khatib Baghdadi meriwayatkan dari Burqani bahwa Burqani ini didatangi oleh Imam Al-Laka'i dan mengoreksi tentang riwayat Abu Mas'ud tadi, ya. Riwayat Abu Mas'ud yang menyebutkan dari bahwa meriwayatkan Tariq Ismail dari Suhail. Yang benar adalah Abi Suhail. Dan ini salah satu bukti-bukti bagaimana kehebatan beliau dalam menghafal nama-nama orang dan juga riwayat sanad-sanad hadis. Ini ada beberapa contoh-contoh lain yang disebutkan di sini, ya, karena waktu mungkin yang membatasi kita. Untuk pembahasan materi kita cukup di sini dulu, ya. Di sini juga disebutkan contoh-contoh bagaimana beliau, ketelitian beliau dalam menilai sanad hadis dan juga nama rawi. Ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Untuk sementara kita cukup sampai di situ dulu pembahasan tentang biografi dari Imam Al-Laka'i, bahwa beliau adalah salah seorang ulama Syafi'iyah yang memiliki karya yang cukup fenomenal, yang cukup terkenal dalam kitab akidah, yaitu Syarah Ushul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa hal ini beliau kita sampaikan? Karena biar umat dan para tokoh ulama, para kiai, para ustadz, ya, para alim di negeri kita ini mengerti sumber-sumber akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dari mana diambil. Karena kadang-kadang ketidaktahuan mereka dengan mudah menganggap, ya, penjelasan yang kita sampaikan tidak merujuk kepada kitab para ulama, ya. Maka kita berikan referensi-referensi ini agar sama-sama kita kembali kepada paham salaf, menjelaskan akidah ini kepada umat, ya. Dan juga kita dapat membanding, ya, tidak hanya yang selalu yang dipopulerkan Imam Abul Hasan Asy'ari, ya, walaupun beliau ada seorang ulama yang tokoh besar, tetapi kita harus mengenalkan ulama-ulama lain kepada umat yang selama diklaim, ya, seakan-akan tidak ada yang bicara tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah kecuali Abul Hasan Asy'ari, yang yang perlu kita luruskan, ya, seakan-akan yang lantang bicara akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu hanya Abul Hasan Asy'ari, padahal banyak sekali ulama-ulama lain bahkan memiliki kitab-kitab yang jauh lebih besar dari kitab Abul Hasan Asy'ari tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhal. Naam. Ya, baik, syukran jazakallahu khair. Barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah
memberikan pemaparan dari sekilas biografi Al-Imam Al-Lalikai rahimahullahu ta'ala di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi wawasan tambahan ilmu bagi kita semua, bagaimana kita mengetahui biografi para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya. Sekali lagi Anda bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan singkat. Baik, kesempatan pertama kami ajukan terlebih dahulu Ustaz pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah penisbatan para ulama kepada salah satu madhab tertentu itu dilakukan oleh ulama itu sendiri ataukah oleh ulama lainnya? Dan apakah ini menjadikan artinya boleh bermadhab dalam beragama? Dan apakah penetapan madhab bisa terbentuk juga seiring berkembangnya ilmu dan metode dalam memahami ilmu sampai hari kiamat nanti, Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik, pertama setelah berkembangnya ilmu, terutama dengan manhaj istinbat. Manhaj istinbat itu maksudnya jadi bukan dimaksud di sini bahwa mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, Hambali atau Hanafi itu berbeda dalam segala hal dalam istinbat, tidak. Yang banyak adalah model dari istinbat mereka nanti ketika dalam masalah-masalah istihadiyah di ujung yang tidak ada jelas dalil-dalil yang sifatnya istinbat, dalil-dalil umum, tidak dalil-dalil yang sudah menjelaskan secara jelas sebuah permasalahan hukum, sebuah permasalahan. Ya, masalah umpamanya apakah salat menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, itu mereka tidak berselisih dalam masalah itu. Yang mereka berselisih ulama dari istinbat. Contoh dalam istinbatan ahkam, kalau Imam Malik dalam contoh istinbat ahkam nih, itu beliau setelah berhujah dengan hadis Al-Quran dengan Al-Quran dan Sunnah, beliau mendahulukan amal, yaitu amal Ahlul Madinah, ya, aqwalus sahabah, kemudian amal Madinah. Ya, kalau dulu sunat mereka berhujah secara dalam usul fikih istinbat ulama semua mengatakan Al-Quran, Sunnah, ijma, kias setelah itu, ya kan, Al-Quran yaitu Sunnah, ijma. Nah, dan masalah kias ini mereka kadang-kadang lebih mendahulukan. Sama Imam Ahmad lebih mendahulukan hadis dhaif yang tidak dhaif, yang maudhu yang dhaifnya keterlaluan, tapi dhaif yang jabir. Ya, beliau lebih mendahulu mengambilkan hadis itu. Kalau mazhab Maliki malah mendahulukan amal al-Madinah. Jadi beliau mendahulukan amal Madinah. Kalau mazhab Hanafi itu beliau lebih banyak ke ijtihad, qiyas. Nah itu. Maka disebutlah beliau ahlur ra'i, mazhab beliau fuqaha ahlur ra'i, semua ini disebutkan dalam beberapa referensi sejarah. Jadi gitu maksudnya. Jadi kalau Imam Ahmad, beliau dalam memahami dalam istinbat hukum yang tidak ada dalil konteks dalam suatu masalah, beliau biasanya merujuk kepada pendapat para sahabat Nabi SAW atau para sahabat tabi'in. Nah, kalau Imam Malik itu lebih banyak ketika ada perbedaan pendapat, beliau merujukkan amal al-Madinah. Nah, kenapa? Karena dengan hujah beliau, karena al-Madinah adalah orang yang menyaksikan kehidupan Rasulullah sehari-hari gitu. Mereka yang menyaksikan, dan di Madinah banyak sahabat. Nah, itu maksudnya. Jadi itu di antara metode dalam istinbat saja. Nah, setelah meluasnya ilmu, tentu dalam istinbat tadi dipengaruhi oleh guru yang dia belajar. Nah, ketika gurunya bermadhab istinbatnya lebih mendahulukan pemanya. Ini namanya metode istinbatnya adalah dengan madhab Hambali atau Syafi'i, maka nanti istinbatnya banyak mengarah kepada metode istinbat ahkam yang dari dalil umum itu tadi dengan metode madhab yang guru yang beliau belajar kepadanya. Dan tahu hukum bermadhab itu tidaklah dilarang para ulama kita, yang dilarang adalah yaitu fanatik dalam istrian, taklid, berlebih-lebihan dalam membanggakan pendapat madhabnya. Itu yang dimaksud. Fanatik buta, itu yang tidak boleh. Berfanatik, ya ta'assub lah istilah bahasa kita. Ya. Tetapi selama itu tidak dilakukan, para ulama kita banyak bermadhab. Sampai mereka yang menuduh umpamanya
bahwa orang Wahabi anti madhab, di mana mereka bisa mengatakan anti madhab? Sedang mereka mengatakan kalau Imam Wahabi itu adalah Ibnu Taimiyah, pokoknya ada Muhammad Wahab. Ibnu Taimiyah sendiri biografinya dilihat dalam semua ada dalam Tabaqat Hanabilah. Itu ulama yang menulis Tabaqat Hanabilah, mereka adalah, dan beliau sendiri menyebutkan beliau banyak mengambil madhab Imam Ahmad. Dan kemudian juga Muhammad Wahab juga dalam istimbat juga memakai madhab Hambali, dan ini jelas sekali dalam istimbat. Nah, maksud di situ adalah ketika dalam istimbat mereka lebih merajihkan pendapat imam-imam madhab, maka beliau dinisbahkan, beliau sendiri pun tidak menisbahkan, tapi orang menisbahkan ketika mengecek istihadat beliau lebih condong kepada madhab tertentu, maka dikatakanlah beliau bermahad demikian. Itu maksudnya. Nah, seperti Imam Al-Lalaka'i ini, ada karena dia belajar kepada guru ulama Syafi'iyah, ya maka lebih banyak beliau nanti akan memakai metode istimbatnya, yaitu dengan cara istimbat yang dipakai ulama Syafi'iyah. Itu yang dimaksud. Tapi bukan berarti mereka tidak sama sekali mengambil pendapat ulama-ulama lain. Tidak. Buktinya dalam kitab beliau penuh dengan ulama-ulama yang baik, yang dari Imam Hanafi maupun dari ulama-ulama Hanafi, ulama Maliki, dan bukan begitu maksud. Bukan sama sekali dia tidak menerima pendapat ulama-ulama yang lain. Tidak. Cuman dari segi istihadiyahnya, nah belum memakai metode pemain condong sistem yang dipakai oleh bentuk istihadnya ulama Syafi'iyah. Itu yang dimaksud. Nah, untuk bermadhab dan belajar madhab, tidak ada ulama melazimkan. Cuma keterbatasan ulama-ulama yang semakin hari semakin terbatas, tidak menguasai semua pemahaman agama seperti yang dikuasai oleh para sahabat, para tabi'in, yang mereka adalah orang yang ahli dalam hadis, dalam fikih, dan segala macamnya. Maka setelah itu ada keahlian. Ada yang ahli lebih fokus ke hadis, lebih dominan. Bukan berarti dia tidak mengetahui fikih juga. Kadang-kadang penisbahan itu karena yang lebih dominan dalam karya ilmiahnya, dalam keahlian. Sebagaimana terjadi di masa sekarang ini, kita sudah mulai mengacu keahlian sendiri. Ada yang bagian ke akidah lebih belajar memokuskan diri lebih berdalam ilmunya di sedang itu. Tapi bukan berarti sama sekali dia tidak juga belajar fikih dan sejarah selainnya. Itu yang dimaksud. Nah, demikian para ulama dahulu. Nah, setelah di generasi-generasi abad ketiga dan 4 Hijriah 5 Hijriah, ulama itu ada yang memang pakar dalam segala bidang, ada yang memang lebih dominan keahlian terhadap bidang ilmu tertentu. Maka disebabkan dia muhaddis, faqih, muarrikh, ya, ahli sejarah dan seterusnya. Ini dinilai dari segi perjalanan beliau menuntut ilmu dan juga dari karya-karya yang beliau lahirkan. Itu dasarnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan telepon. Silahkan. Baik, sudah terhubung. Halo. Saya mau tanya. Nah, dengan siapa? Di mana, Pak? Pak Mulyono dari Bandung. Silakan Pak Mulyono. Ya, siap. Saya mau tanya. Pada waktu dulu banyak ulama-ulama yang di Maroko, di Irak, di Afghanistan. Apakah itu belajarnya pertama ke Madinah Arab atau ulama-ulama Arab datang ke negara-negara itu? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada kedua-duanya. Ketika para sahabat berjuang menyebarkan Islam ke negeri Afrika dan ke negeri ke daerah-daerah Asia, seperti sudah nyampe di masa Utsman bin Affan sampai kepada daerah Azerbaijan, ya, atau daerah Afghanistan sekarang. Nah, atau ke Irak, ke Iran, ya, kemudian ke Mesir yang telah ditaklukkan di masa Umar bin Khattab, ya, seperti perluasan ke Persia dan juga ke Damaskus. Nah, sahabat tinggal di daerah-daerah yang telah menjadi negara Islam, daerah Islam itu. Mereka mengajarkan di sana. Nah, kemudian setelah mereka punya murid-murid yang banyak, murid-murid ini juga tidak menetap di tempat mereka sendiri. Seperti umpamanya belajar dengan sahabat yang berada di Baghdad atau di Basra atau di Kufah. Ya, mereka juga belajar mencari ilmu. Setelah belajar dengan ulama-ulama yang ada di Kufah, di Basra, mereka juga pergi ke Madinah. Terutama ketika mereka sedang sekalian perjalanan menuju melaksanakan haji. Maka mereka akan mampir di Madinah, ya, atau tinggal beberapa tahun di Madinah setelah selesai melaksanakan haji, atau tinggal di Makkah setelah beberapa tahun melaksanakan haji, atau kadang-kadang melanjutkan lagi berjumpa dengan ulama-ulama yang di Syam setelah melaksanakan haji.
ya, ataupun mereka melakukan perjalanan tersendiri untuk mencari ilmu. Ini yang dilakukan oleh para ulama-ulama seperti Imam Bukhari, para ulama Muslim, seluruh para ulama. Jadi mereka setelah belajar dengan ulama di negeri mereka, mereka pun melalang buana berkelana ke daerah lain. Sebenarnya telah kita sebutkan dalam banyak biografi ulama bagaimana mereka belajar ke Syam, belajar ke Mesir, belajar ke Kufah, Basrah, ya, Naisabur, dan berbagai kota-kota Islam yang di situ terdapat para ulama-ulama besar, ya, Mekah, Madinah, dan seterusnya. Jadi timbal balik yang pertama awalnya adalah sahabat berdakwah di daerah tersebut setelah menjadi daerah Islam itu. Maka berkembang Islam di situ. Maka setelah banyaknya orang belajar ilmu, mereka juga tidak mencukupkan dengan ulama-ulama yang ada di negeri mereka, tapi mereka juga berpindah-pindah mencari ulama lain, mengajar kepada ulama lain. Dan budaya ini sudah ada di masa sahabat, seperti seorang sahabat yang bagaimana ketika dia mendengar sebuah hadis Nabi SAW yang belum pernah dia sampai kepada dia, dia ingin langsung mendengar dari sahabat yang pernah meriwayatkan hadis tersebut, maka dia berangkat dari Madinah pergi ke Syam untuk mendengarkan hadis yang satu itu, kemudian balik lagi ke Madinah. Demikian semangat antusias mereka untuk mendapatkan ilmu agama. Jadi terjadi timbal balik, kondisi itu terjadi timbal balik. Jadi ada ulama yang pergi ke daerah tertentu, dia ngajar di sana, ya. Kemudian orang-orang yang belajar di sana pun, murid-murid beliau pun tidak mencukup dengan guru yang saja, juga belajar kepada ulama lain, ya, dari Kufah ke Basrah, Basrah ke Kufah, ke Baghdad, ke Naisabur, ke Rai, ke Tabaristan, ke Bukhara, dan seterusnya, ya. Kemudian ke Mesir, kemudian daerah Damaskus, ya, Syam, ya, Palestina, Mekah, Madinah, dan seterusnya. Jadi itu yang terjadi. Jadi ketika Islam masuk ke Maroko, yang disebut waktu itu adalah dalam Maghrib, ya, maka sahabat tinggal di situ belajar agama, pelajarkan agama di situ, ya. Kemudian ulama-ulama di sana belajar dengan sahabat yang ada, ya, atau para tabi'in yang ada di sana, para tabi'in yang ada, mereka belajar. Kemudian mereka juga belajar kepada ulama-ulama lain. Ketika saat berjumpa sedang melaksanakan haji di Mekah, ini tidak sedikit ketika berhaji di Mekah, mereka bertemu dengan Sufyan Ats-Tsauri, dengan Sufyan Uyainah, dengan Abdullah bin Mubarak, dan para ulama-ulama yang datang dari daerah lain, dari Kufah, dari Basrah. Nah, mereka berjumpa. Atau daerah ulama yang datang dari Mesir, mereka belajar di situ. Jadi itu begitu perkembangan ilmu yang terjadi di masa silam, atau di masa kejayaan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk Bapak Mulyono yang berada di Bandung. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan, ya Ustaz, telah dijelaskan banyak para ulama oleh Al-Ustaz mengenai biografi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang jadi pertanyaan, bolehkah seseorang berhujjah dengan hanya perkataan ulama saja tanpa mengemukakan dalil dari Al-Quran ataupun hadis? Mohon penjelasan Ustaz. Hal ini tidak mutlak demikian, ya, tergantung yang bertanya siapa. Kalau orang ini bisa mengerti dalil ini, ya sudah kita sampaikan. Tetapi setiap menjawab pertanyaan mesti harus berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Pendapat ulama pun kita terima karena ada dalilnya. Ya, makanya ulama kita memberikan sebuah ibarah, ya, al-haqqu la yu'rafu birijal walakin rijal yu'rafu bil haqq. Ya, kebenaran itu bukan diukur dari personal orang yang mengatakannya, tapi orang-orang harus diukur kebenarannya dengan al-haq menjadi mizan bagi dia. Ya, kebenaran yang menilai dia, bukan dia menjadi standar kebenaran personal seseorang. Yang jadi kebenaran seorang itu adalah kebenaran dia yang mengikuti dia akan dalil yang diikuti, kebenaran dia ikuti. Jadi yang al-haq bukan diukur dari sisi siapa yang mengatakannya, dari sisi seorang tertentu, tapi seseorang itu diukur dengan kebenaran. Itu maksudnya. Jadi makanya Imam Malik memberikan kaidah juga, qulun yuqadu wa yuradu min qawli illa sahib hadzal qabr atau illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa diambil dan bisa ditolak pendapatnya, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat pun, ya, ada istilah mereka yang tidak diambil. Ya, seperti mana terjadi silang pendapat antara Abu Bakar, Umar dengan Ibnu Abbas tentang haji yang lebih utama adalah haji tamattu atau haji ifrad. Di mana ketika Abu Bakar beristihad dengan Umar mengatakan wali afdal haji ifrad. Karena dengan maksud adalah agar orang sering mengunjungi Ka'bah, ya, untuk haji perjalanan sendiri, untuk umrah tersendiri, dipisah antara haji dan umrah. Tidak boleh digabung antara haji dan umrah dengan tamattu dalam satu perjalanan.
Ibnu Abbas menyebutkan, aku lulakum qala Rasulullah taqulu Abu Bakar wa Umar, akhsha an tunzalu alaikum hijaratun minas sama. Kata Ibnu Abbas menyebutkan, ya, saya katakan ini pendapat Rasulullah SAW, lalu kalian kata membandingkan pendapat Rasulullah dengan Abu Bakar dan Umar. Ya, saya takut kalian akan turunkan hujan batu oleh Allah dari langit. Begitu para sahabat. Semuanya mereka adalah dalil yang ditanya. Sahabat sama mereka ketika, sebagaimana ketika terjadi wabah taun di Syam, ketika Umar dalam perjalanan mau mengadakan perdamaian dan mengambil kunci Baitul Maqdis, waktu itu setelah ditaklukkan Baitul Maqdis, nah ketika di jalan sampai berita taun, dia bertanya kepada sahabat, siapa di antara kalian yang memiliki ilmu dari Rasulullah SAW tentang permasalahan ini? Ya, kalau nggak salah disebutkan rawi yang mengetahui hadis itu adalah Abdurrahman bin Auf, namun ketika itu beliau lagi qada al-hajah ke belakang gitu, buang air kecil, sehingga beliau tidak hadir saat Umar bertanya begitu. Nah, tidak ada satupun sahabat yang dapat memberikan riwayat. Ya. Maka ketika itu Umar beristihad. Beristihad, kalau begitu kita tidak usah masuk dulu, ya, sampai taun itu reda. Maka ada sahabat yang mengomentari, apakah engkau lari dari takdir Allah ya Amirul Mukminin? Maka Umar menjawab, iya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir orang yang lain. Padahal ada hadis yang menjelaskan, yaitu apabila kalian mendengar taun di suatu negeri, jangan kalian masuk ke tempat tersebut. Jika kalian di tempat tersebut, tidak boleh keluar di tempat tersebut. Itu ada hadisnya. Nah, jadi demikian pula ketika perbedaan pendapat ketika Rasulullah mau dikuburkan di mana. Jadi, yang menjadi hakim itu hadis Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar membawakan hadis bahwa al-anbiya yudfanu haitsu matu. Ya, bahwa Nabi itu dikuburkan, para nabi dikuburkan di mana tempat dia meninggal. Nah, begitu setiap. Dan ketika meninggal Rasulullah SAW, Umar bin Khattab belum yakin Rasulullah SAW meninggal. Belum yakin meninggal, kenapa? Karena sering di informasi-informasi yang disebut orang munafik, Muhammad telah meninggal untuk menakutkan kaum muslimin. Nah, ketika itu Umar masih belum yakin Rasulullah SAW wafat, tetapi dia adalah seperti diangkat Isa ke langit. Nah, akhirnya setelah Abu Bakar datang, dibacakan ayat Abu Bakar dan diterima oleh Umar. Dan Umar menerima hal itu karena memang dia lagi shock. Ya, kondisi saat itu tidak sanggup, belum kehilangan Rasulullah SAW dan seterusnya. Nah, padahal dia tahu ayat itu, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya, tahu ayat itu. Makanya Umar setelah mendengar ayat yang dibacakan Abu Bakar itu ka'anis. Ya, seakan-akan baru saya mendengar ayat ini, padahal dia sudah tahu, sudah hafal. Nah, ini bentuk, jadi kondisi-kondisi itu. Ya, maka sahabat, para tabi'in, para ulama, semua ulama-ulama dalam kitab mereka ketika mau merocikan sesuatu pasti mencari dalil. Jadi kita mengambil pendapat ulama bukan pendapat kosong, tapi pendapat yang memang memiliki hujah. Nah, cuman kadang-kadang ulama itu berbeda-beda pendapat karena hadis yang sampai kepada dia dilihat masih belum sahih. Padahal mungkin ada isnadnya yang sahih, tapi isnad yang sampai kepada beliau isnadnya dhaif, maka dia tidak mengambil hadis itu. Akhirnya beliau beristihad mungkin dan pendapat beliau atau berdasarkan hujah-hujah yang umum. Nah, ini terjadi pedang pendapat dari keterbatasan ilmu mereka atau dari segi pemahaman mereka terhadap sebuah dalil. Nah, oleh sebab itu kita ini bukan menghakimi para ulama, ini salah dan betul. Tidak. Kita adalah merujuk kepada penjelasan ulama-ulama yang lain. Yang selevel atau lebih tahu, atau setelah mereka murid mereka yang bisa mengkaji masalah-masalah itu lebih komprehensif, lebih sempurna dalil-dalilnya. Nah itu. Karena dulu kan hadis belum dikumpulkan, belum terkumpul seperti Sahih Bukhari, belum terkumpul semua. Dan kalaupun ada, belum dimiliki oleh setiap orang kan, belum sampai setiap orang. Nah, semakin maju zaman, semakin ilmu-ilmu itu semakin terkumpul, tercatat, dan mudah diteliti. Nah, kan di masa dulu Musnad Imam Ahmad belum terkumpul, belum juga menyebar kemana-mana. Jadi keterbatasan itu yang membuatkan kadang perbedaan ulama. Setelah sekarang ini, ya ilmu-ilmu itu tercatat, kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu itu dari referensi-referensi mereka, maka kita mencoba menelaah pemahaman-pemahaman ulama itu, mana yang kuat pendapat mereka. Itu berdasarkan dalil. Bukan seenaknya kita ambil karena cocok dengan kemauan kita, bukan begitu. Maka bukan mengikuti pendapat mudah-mudah ulama. Bukan demikian. Kita harus berdasarkan mengambil pendapat ulama karena ada dalil yang mengatakan. Makanya disebutkan makanya seperti Imam Abu Hanifah, ya, tidaklah halal bagi seorang untuk mengikuti pendapat kami sampai dia tahu apa alasan kami berhujah dengan pendapat tersebut. Nah, ini di antara hal yang perlu kita ketahui. Ya, maka semua ulama-ulama mazhab 4 mereka mengatakan idza sahal hadits wa madhhabi. Ya, Imam Syafi'i dan semua ulama-ulama yang 4 itu, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, mereka motivasi murid-muridnya untuk mengambil hadis Nabi SAW. Semua motivasi untuk mengambil hadis Nabi SAW.
Kemudian setelah itu tidak ada hadis apa? Makanya mengambil pendapat para sahabat, ijma para sahabat, penjelasan para sahabat. Nah, di sini ada sebagian mereka berbeda pendapat. Kalau sahabat mayoritas mereka mengambil. Ada yang berpendapat kalau sudah pendapat sahabat, nahnu rijal haulai rijal. Nah, kita juga beristihad karena sahabat itu juga ada yang salah istihadnya. Tapi selama tidak ijma sahabat. Kalau suatu sudah ijma sahabat, para ulama tidak ada yang mengkritisi ijma-ijma para sahabat lagi. Cuman ada pendapat-pendapat personal. Nah, di sini yang tadi dinilai dengan hadis-hadis Nabi SAW. Karena juga sahabat itu tidak mengetahui keseluruhan hadis-hadis Nabi SAW. Cuma kita lihat tadi Abu Bakar, Umar, ya, belum pernah mendengar hadis tentang ta'un tersebut. Ya, maka oleh sebab itu, ya, bukan berarti juga Umar tidak punya ilmu di sini, ya. Cuman kan pasti ada yang luput atau mungkin ada yang lupa dan segala macamnya. Itulah kondisi di dalam perjalanan ilmu. Makanya kalau kita baca kitab Syekhul Islam Taimiyah, ya, Raf'ul Malam Al-Matil A'lam, mengangkat celaan terhadap para ulama. Kenapa mereka berbeda pendapatnya? Karena kondisi-kondisi yang ada di zaman mereka itu bukan karena mereka ingin berbeda pendapat, karena sesuai dengan ilmu yang sampai kepada mereka, dalil yang sampai kepada mereka, demikian yang zahirnya yang dapat mereka pahami tentang sebuah hukum. Itu yang menyebabkan mereka kadang-kadang berbeda pendapat. Tapi kalau mereka sama-sama mengetahui dalil dan menilai sebuah dalil itu sama sahih, tidak berbeda pendapat mereka. Maka kalau kita lihat, ada pendapat jumhur, istilahnya apa? Ada 3 ulama yang sependapat. Ya, ada Syafi'i dengan Ahmad sependapat. Ada kadang-kadang Syafi'i dengan Malik sependapat. Kadang Abu Hanifah, Syafi'i dengan Ahmad sependapat. Dan seterusnya. Jadi tidak berarti setiap dalam sebuah persoalan ada 4 pendapat. Tidak. Ya, tidak demikian. Tidak mesti demikian. Ya, rata-rata yang sering ada itu pendapat itu hanya banyak sekali itu yang mayoritas pendapatnya 2 dan setiap persoalan yang istihadiyah itu kadang-kadang. Kadang-kadang sampai 3. Atau paling banter pun sampai 4 pun perbedaan-perbedaannya sangat tipis begitu. Jadi, wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat. Kami mohon maaf Ustaz, untuk sesi tanya jawab ini tidak dapat kami lanjutkan karena waktu yang tidak mencukupi. Mungkin ada kesimpulan yang ingin disampaikan untuk para pemirsa dan pendengar sekalian. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada para ikhwan dan akhwat, para kaum muslimin yang telah ikut, pemirsa dan pendengar Radio TV yang telah ikut pada pagi hari ini mengikuti pembahasan kita ini. Semoga apa yang kita bahas mendapatkan faedah, dapat kita ambil faedahnya, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan, semangat untuk kita untuk selalu mengenal ajaran agama yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.